お姉ちゃんが来た。Halo, apa kabar semuanya? Salam kenal dan selamat datang di channel Playlist ID. Masih melanjutkan cerita bab terakhir manga Bleach, di mana saat itu di akhir chapter 610 kita diperlihatkan pada akhir dari pertarungan yang terjadi antara Yuhava melawan Ichibe. Di akhir pertarungan itu kita tahu bahwa Yuhava telah berhasil mengalahkan Ichibe hingga membuatnya terpotong menjadi berkeping-keping. Well, tanpa menunggu waktu lama, sebelum kita lanjutkan ceritanya, pasang dulu sabuk pengaman dan segera bunyikan tombol loncengnya. Di awal chapter 611 ini memperlihatkan tubuh Ichibe yang tengah tergeletak di lantai setelah sebelumnya terpotong menjadi beberapa bagian. Terlihat dengan tubuh yang sudah termutilasi itu, bisa dipastikan bahwa saat ini Ichibe telah terbunuh oleh Yuhava. Di sisi lain, setelah berhasil membunuh lawannya itu, Yuhava kini mulai berjalan meninggalkan kepingan tubuh Ichibe dan segera bergegas menuju istana utama. Sambil berjalan menuju tempat tujuannya, Yuhava pun menghancurkan segel pelindung yang saat itu menghalangi jalannya. Sementara itu, di dalam kurungan pohon tempat para anggota divisi 0 lain berada, secara mengejutkan tiba-tiba saja mereka semua telah berhasil dikalahkan dengan telak oleh para pengawal elit Yuhava. Dengan ini bisa kita simpulkan bahwa seluruh anggota divisi 0 secara resmi telah ditumbangkan oleh Yuhava dan para pengikutnya. Dan kini setelah berhasil menumbangkan semua anggota divisi 0 bersama para pengawalnya, Yuhava pun kini dengan bebasnya bisa segera menghabisi Soul King tanpa ada gangguan. Kemudian setelah kepergian Yuhava yang sudah pergi menuju istana utama, dari arah gerbang utama telah tiba sebuah Tenchuren yang saat itu dinaiki oleh Ichigo bersama kawan-kawannya. Dengan dibantu oleh Santen Keshunnya Orihime, mereka pun akhirnya berhasil mendarat dengan selamat di tempat itu. Namun saat tengah keluar dari dalam Tenchuren tersebut, mereka pun tiba-tiba saja dikejutkan dengan apa yang mereka temukan di hadapan mereka saat itu. Terlihat mereka dikejutkan dengan penampakan tubuh Ichibe yang saat itu telah tercerai-berai di hadapan mereka. Kemudian di tengah Orihime mencoba menyembuhkan Ichibe, tiba-tiba saja Ichigo mendengar suara Ichibe yang entah dari mana datangnya. Terdengar olehnya bahwa saat itu Ichibe sedang berusaha meminta tolong kepada Ichigo untuk segera memanggil namanya. Dan tanpa berpikir lama, Ichigo yang mendengar permintaan itu pun langsung memanggil nama Ichibe Hyosube dari mulutnya. Tak lama setelah itu, secara ajaib, Ichibe yang tengah tergeletak di lantai tiba-tiba saja dapat membuka matanya kembali dan menjadi utuh seperti sedia kala. Sadar bahwa dirinya telah berhasil hidup kembali, Ichibe pun lantas mengucapkan terima kasih kepada Ichigo yang telah berhasil menolong nyawanya. Di sisi lain, melihat hal itu, Ichigo dan kawan-kawannya pun lantas terkejut. Dengan rasa penasaran yang tinggi, Ichigo menanyakan tentang apa yang sebenarnya terjadi kepada Ichibe yang seharusnya sudah tewas di lantai. Melihat Ichigo yang keheranan dengan apa yang terjadi kepada dirinya, Ichibe pun akhirnya menjelaskan bahwa meskipun dirinya telah mati, dirinya mempunyai kemampuan untuk hidup kembali jika namanya diucapkan oleh seseorang. Karena ketika Ichigo memanggil namanya, dirinya bisa mencuri beberapa kekuatan Ichigo hingga membuatnya mampu mengembalikan tubuhnya seperti semula. Kemudian setelah dirinya menjelaskan kemampuan uniknya itu, dengan tatapan yang serius, Ichibe pun meminta tolong kepada Ichigo untuk segera menghentikan Yuhava. Karena bagaimanapun jika sampai Yuhava berhasil membunuh Soul King yang merupakan kunci dari alam semesta, maka secara tidak langsung hal itu akan membuat semua dunia menjadi hancur, baik itu Soul Society, dunia manusia maupun Hoiko Mundo. Dan kini seakan ingin memenuhi harapan tersebut, Ichigo bersama teman-temannya itu langsung bergegas menuju tempat kediaman Soul King. Dengan harapan yang telah dibawanya itu, mereka pun bertekad untuk segera menghentikan Yuhava demi menyelamatkan nyawa dari Soul King. Namun sayangnya, tepat di tempat kediaman Soul King saat itu, secara mengejutkan rupanya Soul King telah berhasil ditikam dengan sebuah pedang tepat di jantungnya. Dan orang yang telah melakukannya itu tiada lain adalah Yuhava sendiri. Terlihat sambil memegang pedang yang telah tertancap di dada Soul King, Yuhava pun akhirnya mengucapkan selamat tinggal kepada sosok yang saat itu dia panggil sebagai ayahnya sendiri.
Pada awal chapter 612 ini memperlihatkan situasi yang saat itu tengah terjadi di Istana Utama. Terlihat di area sekitar istana terdapat banyak para pasukan istana yang telah terbantai oleh ganasnya kekuatan Yuhava. Sementara itu, di sisi lain, Yuhava yang tadinya kita pikir telah berhasil membunuh Soul King, rupanya saat ini dirinya baru saja tiba ke ruangan di mana Soul King berada. Ternyata apa yang kita lihat di akhir chapter sebelumnya merupakan gambaran masa depan yang saat itu dilihat oleh Yuhava. Dan kini sesuai dengan apa yang dilihatnya di masa depan, Yuhava pun tanpa ragu langsung menancapkan pedangnya ke jantung milik Soul King hingga mampu menembus dadanya. Melihat Soul King yang saat itu hanya terdiam dan tak mampu berbuat apa-apa, lantas membuat Yuhava pun menilai bahwa Soul King merupakan sosok yang kurang sempurna untuk menjadi seorang dewa. Dan seperti gambaran di masa depan, Yuhava pun akhirnya mengucapkan selamat tinggal kepada sosok yang saat itu dia panggil sebagai ayahnya sendiri. Kita bergeser ke tempat lain, tepatnya di area Seiretei. Terlihat saat itu Renji dan Rukia telah tiba di depan pintu ruangan laboratorium milik Divisi 12. Rupanya saat itu mereka telah menerima panggilan darurat yang menyuruh para kapten dan wakil kapten untuk segera berkumpul di sana. Dan benar saja, tak berselang lama, kini telah hadir sosok Omaeda, Soifon, Hirako dan juga Hinamori yang tampaknya juga mendapat panggilan tersebut. Sebelum memasuki ruangan laboratorium, mereka pun berbincang-bincang sejenak mengenai apa yang sebelumnya telah mereka jalani selama pertempuran. Sehingga diketahui bahwa sebelumnya Omaeda dan Hirako telah berhasil menyelamatkan diri dari serangan Bazbi yang saat itu mengancam nyawa mereka. Dan berkat perawatan dari Hinamori, akhirnya Soifon dan juga adik dari Omaeda yang saat itu sempat terluka, kini akhirnya perlahan mulai sembuh kembali. Kemudian setelah saling berbincang satu sama lain, mereka pun akhirnya memutuskan untuk segera memasuki ruangan laboratorium yang telah lama menunggu mereka. Terlihat di dalam ruangan lab tersebut, rupanya telah hadir sosok Kapten Byakuya, Nanoise, Yushiro dan juga Urahara, orang yang telah memanggil mereka semua ke sana. Namun di sisi lain, melihat jumlah orang yang hadir di sana sangatlah sedikit, tampaknya membuat Hirako sedikit kecewa. Dengan kekecewaannya itu, Hirako pun menanyakan kepada Urahara perihal keberadaan para kapten dan wakil kapten lain yang saat itu tidak berada di sana. Mendengar hal itu, Urahara pun langsung menjelaskan bahwa pada saat ini, Divisi 7 yang dipimpin oleh Komamura akan bergerak sendiri karena kaptennya sedang terluka parah. Menurut laporan, karena keadaannya yang seperti ini, permintaan Divisi 7 untuk bantuan medis pun ditolak. Oleh karena itu, saat ini Wakil Kapten Iba sedang berusaha kemari sambil melindungi kaptennya dari para pasukan Vandenrai. Sedangkan Kapten Rojiro dan Kapten Kensei, menurut laporan dari Kuchiki Byakuya, saat ini mereka berdua sedang bergerak bersama Divisi 12 yang dipimpin oleh Kapten Mayuri. Sementara itu, Zaraki, Hisagi, Madarame dan juga Yumichika saat ini tengah dirawat di dalam lab untuk memulihkan tubuh mereka yang tengah terluka. Dan satu-satunya kabar yang belum mereka dapatkan saat ini adalah keberadaan Kapten Hitsugaya bersama wakil kaptennya Rangiku Matsumoto. Kemudian setelah mendengar informasi dari Urahara tersebut, tanpa basa-basi Hirako pun langsung menanyakan pada Urahara tentang tujuannya mengumpulkan semua para kapten. Mendengar pertanyaan itu, dengan tegas Urahara menyebutkan bahwa saat ini mereka semua akan menerobos masuk menuju Istana Soul King. Di sana, Urahara berasumsi bahwa dengan zirah langit yang telah dibawa oleh Yushiro, ditambah alat yang telah diciptakan oleh Mayuri, dirinya berkeyakinan bahwa dengan mengumpulkan semua reatsu milik para kapten, maka akan mampu memberangkatkan semuanya menuju Istana Soul King. Sementara itu, di Istana Soul King sendiri, tepatnya di tempat Ichibe yang saat itu tengah berada. Terlihat dengan kekuatannya yang masih melemah, sepertinya Ichibe merasa sangat bersalah dengan apa yang tidak bisa dia perbuat sejauh ini. Seolah merasa bahwa ini adalah akhir dari dunia, Ichibe pun meminta maaf kepada para manusia karena menurutnya mereka tak akan mungkin menang melawan orang seperti Yuhava. Di sini tiba-tiba saja kita dikejutkan dengan keraguan hati yang dimiliki oleh sosok Ichibe yang padahal merupakan seorang penjaga terkuat. Di awal chapter 613 ini masih memperlihatkan Ichibe yang masih duduk termenung setelah sebelumnya mengatakan bahwa Yuhava tidak akan mungkin bisa dikalahkan. Namun meski begitu, dirinya berpendapat bahwa apa yang terjadi sekarang ini sebenarnya itu semua adalah ujian untuk memperoleh sebuah kedamaian.
Kita bergeser kembali ke dalam ruangan tempat Urahara dan kawan-kawan berada. Terlihat saat itu tampaknya Ukitake telah berhasil mengobati beberapa pasukan Shinigami yang tengah terluka, termasuk salah satunya yaitu Kapten Zaraki yang menurutnya memiliki luka sangat parah. Namun meski begitu, tiba-tiba saja dari balik tirai ruang medis, Zaraki telah mampu bergerak kembali hingga membuat Ukitake terkesan dengan ketahanan tubuh yang dimilikinya. Sambil beranjak dari ruang medis tersebut, Zaraki pun memutuskan untuk segera pergi mencari Yachiru yang saat itu belum diketahui keberadaannya. Akan tetapi di sisi lain, melihat Zaraki yang hendak pergi meninggalkan ruangan, lantas membuat Urahara pun mencoba mencegah dengan menghalangi Zaraki menggunakan Kido. Sambil melakukan hal itu, Urahara pun mencoba membujuk Zaraki untuk menyerahkan masalah pencarian Yachiru kepada para anggota divisi 11. Kemudian seakan ingin membuat Zaraki mengerti dengan situasi saat ini, Nanao pun ikut turun tangan menangani masalah Zaraki tersebut. Dengan lantang dan jelas, Nanao menjelaskan bahwa Zaraki harus bisa mempercayakan masalah Yachiru kepada anak buahnya sendiri. Terlebih saat ini, sebagai seorang kapten, dirinya memiliki pekerjaan yang lebih penting dan harus segera diselesaikan. Mendengar hal itu, secara tak terduga, Zaraki dengan mudahnya menuruti apa yang dikatakan oleh Nanao tersebut. Dengan berpikir bahwa anak buahnya akan lebih cepat menemukan Yachiru, Zaraki pun akhirnya memutuskan untuk tetap berdiam di ruangan. Sementara itu, melihat Zaraki kini telah berhasil dijinakkan, lantas membuat Urahara pun langsung memulai proses keberangkatannya menuju Istana Soul King. Terlihat atap yang saat itu berada di atas mereka semua, tiba-tiba saja perlahan mulai terbuka. Kita bergeser kembali menuju Istana Soul King. Terlihat saat itu Yuhaba tengah berdiri di hadapan tubuh Soul King seakan hendak melakukan sesuatu terhadapnya. Namun di tengah hal itu, tiba-tiba saja dia dikejutkan dengan kedatangan seseorang yang baru saja tiba di tempat itu. Dan orang yang baru saja tiba di tempat itu tiada lain adalah Kurosaki Ichigo yang datang bersama kawan-kawannya. Setelah berhasil mencapai tempat tersebut, Ichigo pun kini tampaknya telah bersiap melakukan pertarungan puncaknya melawan Yuhaba. Di sisi lain, melihat kedatangan Ichigo di hadapannya, sepertinya membuat Yuhaba sedikit kesal akan hal itu. Seolah menganggap bahwa Ichigo adalah serangga pengganggu baginya, lantas membuat Yuhaba pun ingin segera menghabisi Ichigo dengan tangannya sendiri. Pada awal chapter 614 ini memperlihatkan para anggota Vizard yang tiba-tiba saja muncul di ruangan lab sambil membawa sebuah wadah berisi air. Meskipun saat itu kemunculannya sempat disertai keributan dengan Hirako, kini tampaknya Hiyori telah mulai menuangkan air dari dalam wadah tersebut hingga membuat kaki semua orang di sana terbanjiri. Namun walaupun begitu, sepertinya kaki yang dibanjiri oleh air tersebut sama sekali tidak merasa kebasahan. Di sisi lain, seakan ingin membuat semuanya paham, Urahara pun menjelaskan bahwa air tersebut merupakan air yang tercipta dari distorsi yang terjadi antara Soul Society dan Dangai. Dan air tersebut nantinya akan coba dia gabungkan dengan Reiatsu milik para kapten. Namun sebelum Urahara menjelaskan lebih jauh lagi, tiba-tiba saja dirinya menyuruh para anggota Vizard untuk segera berganti pakaian. Karena sebenarnya mereka semua juga akan ikut serta dalam menghadapi pertempuran di istana. Akan tetapi, Hiyori yang mendengar perintah tersebut tampaknya tidak setuju dengan diikutsertakannya mereka ke dalam pertempuran. Namun belum sempat dirinya berprotes lebih jauh, salah satu rekannya yaitu Aikawa langsung membawa Hiyori untuk segera berganti pakaian. Sambil memangku Hiyori yang tetap mengoceh, Aikawa pun mencoba meyakinkan Hiyori bahwa apa yang dikatakan oleh Urahara memang sudah seharusnya mereka lakukan. Karena bagaimanapun mantan rekan-rekan Vizardnya yang lain juga telah berjuang semampu mereka dalam menjalani pertempuran kali ini. Sementara itu, melanjutkan pembahasan rencana sebelumnya, Urahara pun kembali menjelaskan bahwa dengan menggabungkan Reiatsu milik para kapten, dirinya berencana untuk membuat sebuah pintu gerbang yang akan menghubungkannya menuju Istana Soul King. Namun di tengah penjelasannya itu, dengan tatapan yang terlihat kecewa, Urahara menyebutkan bahwa dirinya sama sekali belum memiliki cara untuk kembali lagi ke Soul Society. Di sisi lain, melihat Urahara yang tidak mengatakan kebenaran tentang resiko itu sejak awal, tampaknya membuat Soifon sedikit kesal. Karena menurutnya apa yang dilakukan oleh Urahara tersebut terkesan meragukan tekad kuat yang dimiliki oleh para kapten Gote 13. Di sana Ukitake juga menambahkan bahwa apa yang disampaikan oleh Soifon tersebut juga dirasakan oleh semua yang hadir di sana.
Karena bagaimanapun juga menurutnya para kapten GOT 13 tidak akan pernah mundur dari kewajibannya meskipun resikonya sangatlah besar. Seolah tak sabar untuk segera menyelesaikan semuanya, Zaraki pun berkata bahwa dirinya sama sekali tidak peduli dengan pembahasan tentang melindungi GOT 13 atau tidak bisa pulang kembali. Satu-satunya hal yang tengah dia nantikan hanyalah menghabisi para musuh yang saat ini tengah mengacau. Melihat antusiasme yang ditunjukkan oleh para kapten di sana, tampaknya membuat Urahara sedikit tersentuh dan semakin bersemangat. Dengan semangat yang tengah berkobar di antara mereka semua, mereka pun kini tengah bersiap melakukan pemberangkatan menuju istana Soul King. Sementara itu di tempat kediaman Soul King, terlihat Ichigo dan kawan-kawannya telah berdiri di hadapan Yuhava. Sambil berjalan mendekati Yuhava, Ichigo pun mengatakan bahwa dirinya dan teman-temannya akan segera menghentikan Yuhava. Di sisi lain, mendengar hal itu, Yuhava pun mengatakan bahwa apa yang akan dikatakan oleh Ichigo pada dasarnya telah dia ketahui sebelumnya. Karena bagaimanapun dengan mata yang bisa melihat segalanya, dirinya bisa melihat apapun yang telah terjadi dan akan terjadi di masa depan. Bahkan salah satunya adalah perjalanan yang dilalui Ichigo hingga bisa sampai ke tempat itu. Sambil menceritakan penglihatannya terhadap apa yang dilalui Ichigo, Yuhava pun kini mulai menunjukkan apa yang telah terjadi kepada Soul King yang saat itu tengah tertancap sebuah pedang. Seolah ingin menghancurkan harapan mereka, Yuhava pun mengatakan bahwa apa yang akan dilakukan oleh Ichigo dan kawan-kawannya kini telah terlambat. Namun di sisi lain, seakan tak ingin termakan omongan dari Yuhava, Ichigo pun dengan sigap langsung melesat ke arah Soul King untuk segera mencabut pedangnya. Akan tetapi melihat hal itu, Yuhava tampaknya masih tetap tenang berdiam diri seakan telah mengetahui apa yang akan terjadi. Sambil tetap mencoba memprovokasi Ichigo, Yuhava pun mengungkapkan bahwa upaya yang akan dilakukan oleh Ichigo tersebut hanyalah sia-sia. Karena di saat Ichigo mencabutnya, maka hal itu akan membuatnya menghancurkan seluruh Soul Society. Dan benar saja, sesaat setelah Ichigo mencabut pedangnya tersebut, tiba-tiba saja pedang yang dipegangnya itu mengalirkan blood vein yang langsung menyelumuti tangannya. Melihat hal itu, Ichigo pun tampaknya mulai kebingungan dengan apa yang terjadi dengan tangannya yang saat itu tiba-tiba saja tidak dapat dia kendalikan. Dan secara mengejutkan, tangan yang tidak dapat dikendalikan oleh Ichigo itu tiba-tiba saja melancarkan sebuah tebasan ke arah Soul King hingga membuatnya terbelah menjadi dua. Rupanya pedang yang sebelumnya telah ditancapkan oleh Yuhava di tubuh Soul King tersebut merupakan sebuah jebakan yang dipersiapkan oleh Yuhava terhadap Ichigo. Dengan memanfaatkan darah Quincy di dalam tubuh Ichigo, dirinya berhasil membuat Ichigo kehilangan kendali atas tangannya hingga membuat Ichigo merasa bersalah karena telah membunuh Soul King dengan tangannya sendiri. Dan kini, akibat dari hal itu, Soul Society yang saat itu masih kokoh berdiri kini mulai berguncang seakan hendak mengalami sebuah kehancuran. Dengan terbunuhnya Soul King sebagai kunci semesta, sepertinya ini akan benar-benar menjadi akhir dari keberadaan Soul Society. Well teman-teman, sangat menarik untuk mengetahui bagaimana akhir dari pertempuran Shinigami melawan para Queens ini. Kira-kira apa yang akan terjadi pada Soul Society setelah sang pemegang kunci semestanya tewas terbunuh? Pantengin terus channel ini karena ceritanya masih cukup panjang. So, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Bleach Lover.